PowerPoint BK dengan tema implementasi strategi pelaksanaan layanan, bimbingan, dan konseling oleh guru bahasa Inggris. Disusun oleh Ellen Febrenti dengan NIM 322010098, kelas A pagi, Prodi Bahasa Inggris, dosen pengampu Eli Trisnawati, MPD. Materi pertama, strategi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, bimbingan klasikal, kedua, bimbingan kelompok, ketiga, berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, keempat, berkolaborasi dengan orang tua. Yang pertama, bimbingan klasikal, kegiatan layanan yang diperuntukkan bagi siswa baru melalui pemberian layanan orientasi dan informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi siswa. Yang kedua, bimbingan kelompok ditunjukkan untuk merespon kebutuhan dan minat para siswa, seperti ciri-ciri belajar efektif, mengelola stres yang berfungsi umum dan tidak rahasia. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Beberapa di antaranya yaitu A. Menciptakan sekolah dengan iklim sosio-emosional yang kondusif bagi pelajar siswa. B. Memahami karakter siswa yang unik dan beragam. C. Menandai siswa yang diduga bermasalah. D. Membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar melalui program remedial teaching. E. Memberikan informasi tentang kaitan mata pelajaran dengan bidang kerja yang diminati siswa. 4. Berkolaborasi dengan orang tua dapat dilakukan beberapa upaya seperti 1. Kepala sekolah atau komite sekolah mengundang para orang tua untuk datang ke sekolah yang pelaksanaannya dapat bersamaan dengan pembagian raport. 2. Sekolah memberikan informasi kepada orang tua tentang kemampuan belajar atau masalah siswa. 3. Orang tua diminta untuk melaporkan keadaan anaknya di rumah ke orang tua. Keadaan anaknya di rumah ke sekolah, terutama menyangkut kegiatan belajar dan perilaku sehari-harinya. Materi selanjutnya, strategi untuk layanan responsif, dibagi menjadi 4. Pertama, konsultasi. Kedua, konseling individual atau kelompok. Ketiga, referral, rujukan atau alih tangan. Keempat, bimbingan teman sebaya atau peer guidance or peer facilitation. Yang pertama, konseling. Konselor memberikan layanan konsultasi kepada guru, orang tua, atau pihak pimpinan sekolah dalam rangka membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada siswa. Kedua, konseling individual atau kelompok. Melalui konseling siswa atau klien, dibantu untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, penemuan alternatif pemecahannya masalah, dan pembagian keputusan siswa memecahkan masalahnya melalui kelompok. Yang ketiga, referral. Apabila konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah klien, maka sebaiknya dia mereferalkan atau mengalih tangankan klien kepada pihak yang lebih berwenang, seperti psikolog, psikiater, dokter, dan kepolisian. Klien yang sebaiknya direferal adalah mereka yang memiliki masalah seperti depresi, tindak kejahatan atau kriminalitas, kecanduan narkoba, dan penyakit kronis. Dan yang keempat, bimbingan teman sebaya, peer guidance or peer facilitation. Bimbingan yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa yang lainnya. Siswa yang menjadi pembimbing berfungsi sebagai mentor atau tutor yang membantu siswa lain dalam memecahkan masalah baik akademik maupun non-akademik yang sebelumnya diberikan latihan atau pembinaan oleh konselor. Materi selanjutnya adalah strategi untuk layanan perencanaan individual, dibagi menjadi 2. Yang pertama, penilaian individual atau kelompok, individual or small group appraisal, dan yang kedua, individual or small group assessment. Yang pertama, individual atau kelompok
individual or small group appraisal. Konselor membantu siswa menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya. Pertama, penilaian individual atau kelompok, individual or small group appraisal. Konselor membantu siswa menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya, menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangannya atau aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Melalui kegiatan penilaian diri, siswa akan memiliki pemahaman, penerimaan, dan pengarahan dirinya secara positif dan kondusif. Yang kedua, individual or small group advisement. Konseling memberikan nasihat kepada siswa untuk menggunakan atau memanfaatkan penilaian tentang dirinya atau informasi tentang pribadi, sosial pendidikan, dan karir diperolehnya. Untuk pertama, merumuskan tujuan dan merencanakan kegiatan yang menunjang pengembangan dirinya atau kegiatan yang berfungsi untuk memperbaiki kelemahan dirinya. Yang kedua, melakukan kegiatan yang sesuai dengan tujuan atau perencanaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukannya. Materi selanjutnya, strategi untuk dukungan sistem. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengembangan profesional. Yang kedua, pemberian konsultasi dan berkolaborasi. Pertama, pengembangan profesional. Konselor berusaha untuk mengupdate pengetahuan dan keterampilan melalui pertama, in-service training. 2. Aktif dalam organisasi profesi. 3. Aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar dan workshop atau lokakarya. Keempat, melanjutkan studi ke program yang tinggi atau pasca sarjana. Yang kedua, pemberian konsultasi dan berkolaborasi seperti instansi pemerintah, instansi swasta, organisasi profesi seperti ABKIN, para ahli dalam bidang tertentu seperti psikolog, psikiater, dokter, dan orang tua siswa, MGBK, Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling, Depnaker dalam rangka analisis bursa kerja atau lapangan pekerjaan. Saran penunjang layanan bimbingan dan konseling sebagai berikut. Pertama, alat pengumpul data, baik tes maupun non-tes. Alat pengumpul data berupa tes, yakni tes inteligensi, tes bakat khusus, tes bakat sekolah, tes atau inventory kepribadian, tes atau inventory minat, dan tes presentasi belajar. Alat pengumpulan data berupa non-tes, yaitu pedoman observasi, catatan anekdot, daftar cek, skala penilaian, alat-alat mekanis, pedoman wawancara angket, biografi dan autobiografi, dan sosiometri. Yang kedua, alat penyimpanan data khususnya dalam bentuk himpunan data. Alat penyimpanan data dapat berbentuk kartu, buku pribadi, dan map. Bentuk kartu dibuat sedemikian rupa dengan ukuran-ukuran serta warna tertentu, memudahkan untuk disimpan dalam filing cabinet. Yang ketiga, kelengkapan penunjang teknis seperti data informasi, paket bimbingan, alat bantu bimbingan. Perlengkapan administrasi seperti alat tulis menulis, forma rencana, satuan layanan dan kegiatan pendukung serta blanko laporan, kegiatan laporan, surat, kartu konsultasi, kartu khusus, blanko konferensi kasus, dan agenda surat. Dan yang keempat, pengendalian. Dalam pengendalian program, koordinator sebagai pemimpin lembaga atau unit bimbingan dan konseling hendaknya memiliki sifat kepemimpinan yang baik, yang dapat memungkinkan terciptanya sekolah, suatu komunikasi yang baik seluruh sifat yang ada. Pengendali program bimbingan adalah A. Untuk menciptakan suatu koordinasi dan komunikasi dengan seluruh staf bimbingan yang ada. B. Untuk mendorong staf bimbingan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. C. Memungkinkan kelancaran dan
efektivitas pelaksanaan program yang telah direncanakan. Baik, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.